Halo untuk anak-anak semua, lanjut ya untuk pertanyaan Umi. Nah ini Umi borong ya, 3 pertanyaan. Nah boleh-boleh lah ya. Pak Guru senang kalau kamu ingin tambah pinter ya dengan cara mencari tahu. Mungkin Pak Guru bisa bantu ya, kita coba. Di sini Umi bertanya nomor 2, 31 dan 32. Salah satunya tentang adaptasi tumbuhan. Nah kita lihat yuk soalnya. Nah ini ya untuk soalnya. Ini gambarnya kalau di buku jelas ya. Pohon jati, ini hutan jati. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah, nah kamu harus tahu dulu ya adaptasi itu apa. Nah, adaptasi itu kan eh, tingkah laku atau sesuatu yang dilakukan gitu ya oleh tumbuhan, hewan maupun juga manusia untuk dapat bertahan hidup. Nah contohnya kita aja ini, sekarang ini kita berubah dari dulu bebas-bebas saja, sekarang pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, supaya apa? Terbebas dari virus corona. Nah itulah salah satu adaptasi ya. Nah kalau untuk yang jati ini bagaimana ya? Nah ini sebetulnya di buku Algendon sendiri sudah ada loh ya. Nah jadi membaca itu penting ya. Jadi kita coba cari, ada dong ya. Nah ini Umi dan juga murid-murid lain di halaman 119. Di situ ada adaptasi pada tumbuhan. Kaktus, nanti bisa dibaca sendiri. Jati dan randu mempunyai kemampuan meranggas, yaitu menggugurkan. Wah, ini salah nih, menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, ada tuh jawabannya ya. Di sini banyak tuh yang lain, tapi Pak Guru tidak bahas dulu ya, karena nanti bisa terlalu panjang videonya. Silakan baca di halaman 119. Nah, penting ya untuk kemampuan membaca ya. Apalagi saat pembelajaran online seperti ini, kalian harus belajar mandiri. Siapa yang mau membaca ya pasti pengetahuannya bertambah. Begitu ya, Umi untuk nomor 2 ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nomor 31. Ini juga ditanyakan oleh Dwi ya kemarin ya. Ini gambarnya jelas lah ya. Jadi ada aki, ada kabel, kabel kawat maksudnya ya, dililitkan ke paku. Untuk apa itu? Untuk membuat magnet. Nah, pembuatan magnet seperti gambar tersebut dilakukan dengan cara apa? Nah, kalian harus tahu dulu ya, cara-cara membuat magnet itu bagaimana ya. Yuk kita lihat di buku Algendon lagi, ada kok di depan ya. Nah, ini ya. Kita lihat halaman berapa? 149. Cara membuat magnet. 1. Digosok-gosok. Besi yang digosok jadi magnet. 2. Induksi. Nah, ini induksi itu ini didekatkan ya, ini magnet, ini besi biasa, dideket-deketin aja, lama-lama dia ketularan ini ya. Jadi kalau besi didekatkan magnet ketularan ya. Jadi seperti kayak orang yang kena corona, ini nggak kena corona, lama-lama kena corona, satunya kena corona semua itu ya. Lalu ada lagi dengan cara elektromagnetik. Ini memang bukan aki ya, tapi ini baterai. Tapi kan sama yang tadi. Ah, ini tadi yang jawabannya ya. Kemudian, oh udah ya, ternyata ada 3 aja ya. Nah, jelas ya jawabannya tadi adalah elektromagnetik. Gitu. Di sini ada cara menghilangkan magnet, kegunaan magnet. Nah, silakan dibaca ya. Tinggal baca dan bisa dipahami. Kurang jelas bisa bertanya pada orang tua atau kepada Pak Guru kalau Pak Guru bisa bantu gitu ya. Gitu Umi untuk nomor 31 ya. Lanjut ya. 32. Nah, ini ada gambar orang melihat akuarium. Masalahnya akuariumnya itu ada cahayanya ya itu ya. Jadi ada lampu masuk ke sini. Di sini agak gelap, di sini lebih terang ya. Lampunya dari mana ini ya? Mungkin dari pinggir-pinggir gini ya. Atau mungkin juga dari luar. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu ya. Kegiatan seperti pada gambar di atas menunjukkan sifat cahaya titik-titik. Ya, memang nggak begitu jelas sih ya, tapi kita bisa mempelajari sifat-sifat cahaya itu apa gitu ya. Di mana kita mendapatkannya? Nah, di buku ini juga ada. Nanti kita lihat ya. Yuk kita lihat. Nah, ini ya, sifat-sifat cahaya. Cahaya itu lurus.
tidak bengkok-bengkok gitu ya. Jadi lurus. Lalu cahaya menembus benda bening. Wah, ini kayaknya ini masuk ya. Dari senter ke air ya. Air kan bening tadi ya yang di akuarium ya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, apa ini dibiaskan? Jadi cahaya ini, jadi ketika ada benda lurus masuk, misalkan tongkat gitu ke gelas atau sendok ya, sendoknya terlihat eh, bengkok. Ini karena ada pembiasan cahaya. Jadi cahaya yang masuk itu seakan-akan dibelokkan seperti ini ya. Ini bukan bendanya yang bengkok ya, tapi karena ada pembiasan cahaya. Lalu ada lagi enggak ya? Nah, ini dia. Cahaya dapat dipantulkan kayak kamu ini ya, bercermin. Kalau punya cermin nanti bisa coba kalau siang hari bisa memantul begitu. Itu yang dipakai dalam sistem lampu sepeda motor ya. Lampunya kecil tapi ada reflektornya sehingga jadi terang sekali gitu ya. Nah, di sini masih banyak pelajaran lain, ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung dan sebagainya ya. Bisa dibaca ya. Jadi anak-anak ini saatnya kalian melatih kemampuan membaca dan juga literasi dalam sains ya. Semoga bermanfaat pembahasan Pak Guru untuk Umi. Seperti itu ya. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Nah, Umi, tadi Pak Guru sedikit kelupaan ya. Di sini jadinya yang mana ini ya? Tadi jawabannya yang mana? Tadi dibiaskan iya ya, diuraikan tidaklah ya, nggak ada. Merambat lurus iya, dibiaskan. Ini oke juga, merambat lurus. Ini sepertinya oke yang B. Dibiaskan dan menembus benda bening. Ini oke juga ya, diuraikan dan menembus benda bening. Diuraikan nggak ya? Antara B dan juga C. Nah, ini masalahnya yang ini yang mana? Masalahnya gambarnya kurang jelas ya. Ini cahayanya dari mana ini? Nah, kalau seperti ini Pak Guru sih untuk B sama C dua-duanya oke sih ya. Tapi lebih ke mungkin ke C ya. Tapi B juga nggak bisa salah juga karena gambarnya nggak begitu jelas. Kalau Pak Guru sih seperti itu ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Nanti bisa tulis di komentar ya. Kalau saya C Pak karena ini, kalau saya B ini Pak, atau malah A atau malah D gitu ya. Jadi silahkan ya, boleh bebas-bebas saja ya. Kalau Pak Guru penjelasan seperti itu. Tadi maaf terlewat ya Umi. Seperti itu kira-kira Umi dan juga murid-murid yang lain. Terima kasih. Melengkapi saja ya.